Aidis yang ini kami awali dari bentrok sengketa lahan kosong terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pria ditembak, puluhan orang beserta belasan senjata tajam ditangkap polisi. Seorang pria ditembak saat terjadi bentrok sengketa lahan kosong di kawasan Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban ditembak saat datang ke lokasi sengketa dan sempat terlibat adu mulut dengan sekelompok orang penjaga lahan. Sempat dibawa ke RSUD Tanah Abang, korban dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk dirawat. Korban yang kritis akibat luka tembak di punggung langsung dievakuasi ke dalam ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Usai insiden tersebut, petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya mengamankan 33 orang dari salah satu kelompok yang diduga terlibat. Hasilnya belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin dan beberapa alat pemukul ditemukan petugas. Dan keributan tadi pagi itu menimbulkan satu orang korban luka tembak di bagian punggung yang saat ini sedang dilakukan operasi di Rumah Sakit Polri. Nanti kita lihat apa proyektilnya. Kemudian tindak lanjutnya tadi pagi kami sudah mengamankan 7 orang dan saat ini diamankan lagi tadi sekitar 26 orang sehingga total sekitar 33 orang yang sudah kami amankan. Saat ini masih sebagai saksi dan menyita kurang lebih tadi sebanyak 17 senjata tajam, alat pukul, kemudian juga ada stick golf, ada juga senapan angin. Puluhan orang yang diamankan beserta barang bukti belasan senjata tajam dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga masih selidiki identitas korban penembakan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral emak-emak berboncengan motor dengan anak-anaknya dicegat sekelompok penagih utang di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, jangan kalau anda saya teriakin maling gimana? Nah, makanya saat emak-emak pengendara motor dicegat para penagih utang di jalan raya di Pulau Gadung, menarik perhatian pengendara lain. Sejumlah pengendara terlibat perdebatan dengan penagih utang agar tidak menarik motor emak-emak tersebut. Setelah berdebat, para penagih utang akhirnya meninggalkan lokasi. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus ini. Sekarang gini, di situ kan pasti ada alamat di rumah. Gini bang, sabar, gini bang. Pemirsa, terbukti bersalah atas kasus pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys, artis Nikita Mirzani, divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang putusan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Usai mendengar vonis, Nikita Mirzani menyatakan akan melakukan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada banding? Kecewa yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Sudah selesai dan vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta 11 tahun kurungan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rama Romadona, Dede Rudi, iNews melaporkan.
Kejaksaan Agung hormati vonis 4 tahun selebritas Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun. Kita tuntutkan 11 tahun. Ya, kita menghormati prinsipnya keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai saat ini penuntut umum akan masih mempunyai waktu, batas waktu akan menyatakan apakah nanti pikir-pikir atau upaya hukum terserah nanti menerima atau tidak, nanti penuntut umum menyatakan pikir-pikir dulu dalam waktu batas sesuai ketentuan 7 hari untuk menyatakan kalau. Selama menjalani persidangan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, tingkah artis Nikita Mirzani beberapa kali tuai sorotan. Dan berikut sejumlah momen Nikita Mirzani di persidangan, mulai dari histeris hingga mengaku menjadi putri Firaun. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Kehidupan artis Nikita Mirzani tidak terlepas dari kontroversi. Begitu juga saat dirinya menjadi terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tingkah Nikita kerap menuai sorotan, mulai sikap hingga tampilannya di persidangan. Pada sidang pemeriksaan saksi Agustus lalu, Nikita Mirzani berteriak dan memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Nikita pernah menolak kembali ke rumah tahanan dan mengamuk setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tidak dikabulkan oleh majelis hakim pada persidangan akhir Juli lalu. Bahkan dirinya juga menolak memakai rompi tahanan dan borgol. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Dalam sidang pembelaan atau pledoi pertengahan Oktober lalu, Nikita Mirzani sempat menyebut dirinya sebagai putri Firaun. Dengan tampilan setengah berkerudung, Nikita mengatakan hal tersebut ia lakukan setelah sebelumnya dianggap tidak sopan oleh hakim dan jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan.